Rupiah berhasil mencatat penguatan hampir 1% terhadap dolar Amerika Serikat sepanjang pekan ini. Mata uang Garuda ditutup di level Rp17.860 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Jumat, 12 Juni tahun 2026. Penguatan rupiah didorong oleh kebijakan Bank Indonesia, masuknya modal asing, serta revisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia. Meski dibayangi tensi geopolitik global dan kenaikan inflasi Amerika Serikat, kepercayaan investor terhadap aset domestik tetap terjaga. Bank Indonesia optimistis rupiah akan terus menguat seiring stabilitas ekonomi dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat jelang libur akhir pekan ke level 17.900-an di tengah pelemahan indeks dolar Amerika yang terbebani kebijakan Trump yang menunda serangan ke Iran. Dikutip dari RTA, rupiah menguat di 0,39% di level 17.911 per dolar Amerika di perdagangan Jumat siang, di mana secara intraday rupiah sempat menguat ke level 17.893 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka di zona hijau menguat tajam di 0,42% ke 17.900 per dolar Amerika. Sementara itu indeks dolar Amerika di Jumat pagi per pukul 9 waktu Indonesia Barat terpantau melemah tipis di 0,03% ke level 99,827. Pelemahan ini melanjutkan koreksi di perdagangan sebelumnya, di mana indeks dolar Amerika ditutup melemah tipis di 0,09%. Dolar Amerika melemah tajam setelah Presiden Amerika Donald Trump membatalkan rencana serangan militer ke Iran di menit-menit terakhir. Trump menyebutkan negosiasi dengan Teheran mulai mengarah pada kemungkinan tercapainya kesepakatan. Sementara itu kantor berita semi-resmi Iran, Fars, melaporkan Teheran kemungkinan akan menyetujui kesepakatan tersebut meski belum memberikan respon secara resmi. Kita akan coba lihat pemirsa seperti apa update pergerakan nilai tukar rupiah termasuk dolar Amerika Serikat, yen Jepang dan beberapa mata uang utama lainnya. Ya, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Rp17.864 per dolar Amerika Serikat. Namun di penutupan pada pukul 15 sore hari ini, penguatan rupiah ini semakin signifikan, tepatnya di 1,88% penguatan dan sudah diperdagangkan di level 17.700-an, tepatnya di 17.784 per dolar Amerika. Kemudian terhadap euro di Rp20.759, pound sterling di Rp23.919, kemudian terhadap yen Jepang di Rp111,40. Informasi komoditas harga minyak mentah melanjutkan pelemahan usai Presiden Amerika Donald Trump membatalkan rencana serangan ke Iran. Harga emas melemah menuju jalur penurunan mingguan di tengah kekhawatiran data inflasi Amerika. Sementara harga batubara masih membara ditopang penurunan stok di area tambang China. Harga minyak dunia melanjutkan pelemahan di Jumat pagi waktu Asia setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana serangan militer terhadap Iran. Langkah tersebut meredakan kekhawatiran pasar terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah yang sebelumnya sempat mengerek harga energi global. Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent naik tipis 1,3% ke level $89,17 Amerika per barrel. Sementara itu harga minyak WTI Amerika Serikat menguat 1,4% di $86,48 Amerika per barrel. Meski menguat secara intraday, kedua kontrak masih mencatatkan penurunan mingguan yang cukup dalam. Brent tercatat melemah 4,2% dalam sepekan terakhir dan WTI turun 4,4%. Harga emas dunia bergerak melemah di perdagangan Jumat pagi waktu Asia dan berada di jalur penurunan mingguan, seiring meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap inflasi Amerika Serikat dan potensi kenaikan suku bunga lanjutan oleh The Fed. Melansir Reuters, harga emas spot turun 0,3% di $4.200,82 Amerika per troy ounce. Secara mingguan, harga emas berpotensi mencatat penurunan sekitar 2,8% di sesi sebelumnya. Harga emas sempat menyentuh level terendah dalam lebih dari 6 bulan sebelum akhirnya berbalik menguat setelah Trump membatalkan rencana serangan militer terhadap Iran dan mengindikasikan peluang tercapainya kesepakatan damai dalam waktu dekat. Harga batubara masih menanjak di topang permintaan masih tinggi.
Merujuk Refinitiv, harga batu bara di perdagangan Kamis waktu setempat ditutup di 148,55 dolar Amerika per ton atau naik 0,37%. Kenaikan ini memperpanjang tren positif harga batu bara dengan menguat 1,08% dalam 2 hari terakhir. Harga batu bara menanjak meski seharga minyak melemah. Karena ditopang, harga batu bara kokas China naik ditopang berlanjutnya penurunan stok di area tambang yang membuat pasokan spot semakin ketat. Di saat yang sama, batu bara kokas Australia mulai lebih kompetitif dibandingkan pasokan Mongolia sehingga menarik minat sebagian pabrik baja China. Dari berbagai sumber untuk KDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Pemirsa, minyak WTI melemah di 1,84% di level 86,10 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,16% di 17.714 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 2,04% di 4.198 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak Agustus 2026 melemah di 0,22% di level 4.541 ringgit Malaysia per tonnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan, tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih melaju cukup kencang di atas 2% pemirsa, tepatnya di posisi saat ini menguat di 2,50% dan masih bertahan di atas level 6 ribuan, tepatnya di 6.030.080. Di mana secara intraday dibuka di zona hijau pada pagi tadi, masih di 5.900-an, tepatnya di 5.960.415. Kemudian indeks harga saham gabungan langsung mengalami penguatan signifikan dengan intraday tertinggi hari ini di 6.074.072, sementara intraday terendah di 5.952.852 dan masih bertahan di zona hijau. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan kembali datang dari beberapa saham perbankan big cap, konglomerasi. Kedua saham dari sektor dan asli dari konglomerasi hari ini ikut menjadi penopang utama. BBCA saat ini masih mengalami penguatan tapi laju penguatannya sudah terbatas pemirsa, menguat di 3% dan bergerak di level 6.000, di mana BBCA kembali menjadi motor penggerak indeks harga saham gabungan di hari ini dengan penguatan yang sudah signifikan di 2-3 hari terakhir. Intraday hari ini sempat ke 6.100 di tengah aksi beli asing, kemudian juga ada sentimen positif buyback dan juga pembagian dividen interim. Kemudian penopang datang juga dari beberapa saham lainnya. Dari saham konglomerasi ada DSSA melesat di 13% di 825. Bumi juga hari ini naik tinggi di 13% di 159. Aman melesat di 12,75%, 3450. Dewa juga melaju di 11%, 328. Barang baku lainnya ada Archie melesat di 11%, 970. BRMS juga menguat di 9,38%. Dan Antam hari ini juga menguat di 5,49% dan TPIA juga menguat di atas 4% pemirsa. Dari perbankan big cap lainnya, BBNI masih menguat di 2%, 3590. BBRI menguat terbatas di 0,70% di 2.900 dan BMRI juga menguat terbatas di 0,24%. Sementara untuk saham big cap lainnya, Astra ikut menjadi penopang di 1,70%, Telkom menguat di 1% di Rp2.900 per sahamnya. Sementara pemberat datang dari beberapa saham, di antaranya adalah Gudang Garam melemah di 0,17%, SMGR juga tertekan di 0,65% di Rp1.540 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.